Kisah pendirian MUI ini dianggap bagian dari strategi Soeharto pada waktu itu untuk mengontrol umat Islam Indonesia yang sebagian besar ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bahkan sebagai bentuk protes tidak independennya MUI dan kuatnya kontrol pemerintah pada waktu itu, Ketua MUI pertama yaitu Dr. Hamka bahkan mundur dari jabatannya sebagai ketua. Jadi kalau melihat sejarahnya Majelis Ulama Indonesia dibentuk memang untuk tujuan politik. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang single kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Ngomongin Majelis Ulama Indonesia itu seperti nggak ada habisnya. Ada aja ceritanya. Tapi sayangnya cerita yang beredar keluar itu banyak negatifnya. Ini yang membuat miris memang. Karena lembaga itu membawa gelar ulama di sana. Padahal gelar ulama itu sakral banget sebenarnya. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus. Karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar Habib atau Kiai. Dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Tapi di Indonesia ini gelar ulama malah banyak mendapat ejekan karena tidak dilindungi oleh para ulama itu sendiri. Ulama di Majelis Ulama Indonesia malah mengotori agama itu sendiri. Ada yang sibuk berbisnis dengan menjual label halal ke makanan kucing dan kulkas. Gila, apa urusannya makanan kucing dengan label halal? Kucing bukan manusia yang terkena hukum halal dan haram. Tapi di tangan Majelis Ulama itu bukan alasan. Selama ada pihak yang meminta label halal bisa dibikin caranya. Yang lucunya lagi ada kulkas halal. Ini jauh lebih gila. Bagaimana sebuah benda mati seperti kulkas bisa terkena hukum halal dan haram? Apa ada orang yang makan kulkas? Atau apa ada kulkas yang terbuat dari daging babi? Logika berpikir yang bertentangan dengan pandangan umum inilah yang membuat Majelis Ulama Indonesia akhirnya mendapat stigma sebagai lembaga yang menjual agama dengan sertifikasi halal. Orang mencibir dan pelan-pelan nama ulama rusak karena stigma negatif ini. Belum lagi orang-orang di dalam Majelis Ulama Indonesia sering mengatasnamakan lembaga dalam mengeluarkan pandangan-pandangan politiknya. Ini membuat semakin kerasnya gesekan politik di kalangan umat. Karena bahkan ulamanya sangat sering muncul di publik dengan pandangan politik kerasnya. Akhirnya cibiran pun datang lagi. Bukan hanya kepada orang itu, tapi juga ke lembaganya. Seharusnya nih ya, mereka yang sudah duduk di struktural Majelis Ulama Indonesia sudah paham bahwa di belakang nama mereka ada nama lembaga dan ada gelar ulama yang mereka sandang. Ketidakmampuan menahan diri untuk berkomentar inilah yang membuat nama Majelis Ulama semakin rusak. Oh, belum selesai. Ada lagi kejadian. Seorang anggota komisi fatwa di Majelis Ulama ternyata adalah seorang teroris. Penangkapan Farid Okbah mengejutkan banyak orang awam. Kalau saya sih nggak terkejut ya, karena sudah lama memprediksi bahwa di dalam Majelis Ulama itu banyak orang yang tidak beres. Bayangkan, seorang anggota komisi fatwa ternyata adalah Dewan Syuro dari sebuah organisasi teroris dunia. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba dia mengeluarkan fatwa kalau bom bunuh diri itu halal dan pelakunya masuk surga? Sudah pasti akan terjadi kekerasan di mana-mana dan negeri ini juga akan rusak. Untung ada Densus 88 yang duluan menangkap sehingga potensi merusak itu bisa dicegah. Dan yang terbaru kemarin adalah seorang wakil ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Umat di Majelis Ulama Indonesia. Keren kan? Ternyata adalah seorang yang pernah terlibat di organisasi terlarang HTI. Rekam jejaknya dibongkar netizen ketika dia tertangkap basah. Gerakan sholatnya salah waktu demo. Padahal dia sering menggunakan gelar Kiai Haji loh, juga buya dalam setiap kesempatan. Ini yang menggelikan sih.
Bagaimana organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia bisa dengan mudahnya memasukkan orang dengan keilmuan seperti itu? Kalau seorang kiai haji seperti itu gerakan sholatnya aja salah, gimana umatnya yang dia bimbing? Dan pertanyaan terbesarnya adalah, lembaga apakah Majelis Ulama Indonesia itu? Saya mencoba mengulik sejarah bagaimana berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Dan dari hasil ulikan itu, saya mendapat informasi kalau Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli tahun 1975 di Jakarta. Kisah pendirian MUI ini dianggap bagian dari strategi Soeharto pada waktu itu untuk mengontrol umat Islam Indonesia yang sebagian besar ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bahkan sebagai bentuk protes tidak independennya MUI dan kuatnya kontrol pemerintah pada waktu itu, ketua MUI pertama yaitu Dr. Hamka bahkan mundur dari jabatannya sebagai ketua. Jadi kalau melihat sejarahnya Majelis Ulama Indonesia dibentuk memang untuk tujuan politik, cuman bedanya kalau dulu MUI dikontrol oleh pemerintah Orde Baru, kalau sekarang MUI benar-benar independen dan saking independennya mereka bahkan jadi sangat terbuka ketika disusupi oleh agen-agen politik sampai teroris asing. Sudah saatnya para ulama yang benar seperti Buya Syafi'i Ma'arif dan Gusmus dan banyak lagi ulama-ulama benar lainnya bersuara keras terhadap fenomena rusaknya nama ulama di negeri ini. Ini tanggung jawab bersama untuk menjaga marwah dan kredibilitas ulama di Indonesia. Jangan sampai kita biarkan sehingga semakin lama orang semakin tidak percaya lagi dengan gelar ulama. Karena jika nama ulama rusak, maka rusak jugalah nama agama. Seruput dulu kopinya. Gaspol.